I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zerlihanisah dengan NPM 224101115 dari mahasiswa Universitas Slamet Riyadi, kelas 03, Prodi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai iklim komunikasi untuk memenuhi tugas akhir di semester 2 mata kuliah Komunikasi Interpersonal. Jadi kita langsung masuk ke dasar hubungan personal. Jadi jika kita memiliki jiwa yang besar, pasti kita bisa menerima keadaan orang tersebut, apapun keadaannya. Dan sebaliknya, jika kita tidak memiliki jiwa yang besar, pasti kita akan mengeluh dan tidak bisa menerima sifat orang tersebut. Selanjutnya kita masuk ke definisi iklim komunikasi. Apa sih definisi iklim komunikasi itu? Jadi, definisi iklim komunikasi merupakan suasana hati emosional yang terbentuk dari interaksi orang secara verbal maupun nonverbal, seperti hangat atau dingin, aman atau cemas, penolakan atau penerimaan, terbuka atau tertutup. Jadi dengan kita memahami iklim komunikasi itu, kita akan paham apa sih alasan kita merasa nyaman atau rileks pada suatu hubungan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke aspek-aspek yang membentuk kenyamanan hubungan personal. Misalnya, pengalaman ketika memasuki awal kuliah. Jadi kita itu merasa kesepian karena belum mempunyai teman. Yang kedua, misalnya pada seorang karyawan baru. Ketika dia baru pertama kali masuk, pasti dia juga belum mempunyai teman dan merasa dikucilkan. Jadi, iklim komunikasi itu berhubungan erat dengan kepuasan kerja dan dapat menurunkan tingkat pergantian karyawan. Berteman itu penting karena suatu kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan kita agar kita bisa diterima di tempat tersebut. Di tempat yang mana kita harus beradaptasi di tempat baru tersebut. Setelah saat kita merantau pun kita juga butuh teman. Selanjutnya ada urutan kebutuhan manusia. Kelangsungan hidup, jaminan material, afiliasi, kebebasan, cinta, penghargaan, pencapaian, perubahan, dan bermakna. Semua hubungan yang kita buat itu sangat kompleks dan dibentuk dari banyak faktor. Selanjutnya ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam membangun dan membentuk suatu kenyamanan dalam hubungan interpersonal. Yang pertama ada investasi. Contohnya saat kita peduli dengan orang lain. Misalnya kita memberi waktu, tenaga, pikiran, perasaan dalam setiap interaksinya. Yang kedua ada komitmen. Saat kita memiliki komitmen, berarti kita harus bertanggung jawab untuk terus berinteraksi dan peduli pada keterikatan mereka. Yang ketiga ada kepercayaan. Kepercayaan dapat diperkaya dalam hubungan dengan cara pembuktian seseorang yang dapat diandalkan. Yang keempat, membuka diri. Jadi kita itu mengungkapkan informasi personal mengenai diri kita kepada orang yang belum pernah kita sampaikan sebelumnya. Yang kelima, nyaman dengan pertentangan ide. Jadi perbedaan itu akan selalu ada ya dalam setiap hubungan. Jadi kualitas hubungan yang sehat itu adalah sikap pengertian dan merasa nyaman dengan pertentangan ide. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang telah saya lontarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.